Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada video pembelajaran Laravel 10. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan function untuk mengimplementasikan CRUDS, yaitu function create, read, update, delete, show. Nah, di part 1 ini kita akan fokus bagaimana cara membuat function untuk tampil dan input atau create dan read. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan sejauh mana atau target yang harus kita capai dari video ini. Sebelumnya di sini ada tabel kategori dan tabel barang yang sudah berhasil terimplementasi create, read, update, delete, dan show-nya. Nah, untuk part 1 ini kita hanya perlu bagaimana bisa menampilkan data ini, kemudian bisa melakukan penambahan datanya dan juga disimpan ke dalam database. Nah, setelah disimpan ke dalam database, bisa ditampilkan kembali yang sudah kita simpan. Langkah pertama yang harus kita buat, selain membuat modelnya, yaitu bagaimana cara menampilkan tabel di bagian menu sebelah kirinya. Di sini juga saya sudah menyediakan tutorial atau langkah modul untuk CRUDS ini. Baik, kita masuk yang pertama ke update, dan di sini kita tambah satu lagi di bagian menu untuk supplier. Oh, sebelum itu kita harus membuat model dulu ya. Nah, kita sudah berhasil membuat model dengan nama supplier dan juga migrasinya di supplier. Kemudian selanjutnya bagaimana caranya kita menampilkan satu tabel, satu button ya, supplier di bagian menu tadi ini ya, yang baru saya tambah. Nah, ini maka diganti ke supplier. Ini linknya, hyperlinknya. Ini juga supplier. Setelah itu kita harus memastikan rootnya, agar ketika dipanggil nanti dia dapat muncul. Nah, root barang kita ganti di sini dengan supplier. Ini ketika di URL-nya, yang URL yang kita panggil itu ini supplier, dan ini adalah controller yang kita gunakan, yaitu controller supplier. Nah, kita harus import dulu model untuk supplier controller, sudah ada. Baik, nah di sini kita sudah memunculkan satu tabel baru di menu, yaitu supplier. Cuman kita belum bisa masuk ya, kita hanya baru bisa menampilkan suppliernya. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan dulu field di tabel supplier. Kita masuk ke migrasi. Di sini kita ambil contohnya saja. Ini aja ya. Di sini saya yang pertama, kita berikan dia nama supplier. Nah, 75 itu adalah length yang kita berikan, sehingga kalau length defaultnya untuk string itu sampai 255 varchar. Nah, kalau kita tentukan sampai 75, itu otomatis akan membantu penyimpanan kita ya, lebih ringan, karena maksimalnya 275. Selanjutnya kita ganti dengan yang pertama kode supplier saja ya, kode supplier, nama supplier. Kemudian selanjutnya Jekyll atau jenis kelamin, dan satu lagi adalah telepon. Nah, sudah selesai, kita deklarasikan tipe data dan fieldnya.
Selanjutnya kita copy saja, kita masuk ke model. Untuk kita aktifkan method protected fillable di bagian suppliernya. Sini kita pastekan saja dulu, kemudian ini kita hapus semua. Nah, sudah selesai. Maka ketika method fillable ini, protected fillable sudah diaktifkan, secara otomatis kita dapat mengisi array ini. Setelah kita selesai mendeklarasikan migrasi di bagian migrasi dan modelnya, kemudian kita jalankan sekali lagi PHP Artisan Migrate. Baik, untuk kita cek bahwa sudah masuk, maka kita bisa buka ke localhost, kita refresh. Seharusnya sudah ada tabel supplier ya. Kita bisa cek di sini tabel suppliernya itu ada entitas, ada field kode supplier, nama supplier, jenis kelamin dan tempat. Nah. Selanjutnya kita masuk ke controller. Oh ya, kita buat control dulu ya karena controllernya belum ada. Di sini saya akan membuat controller dengan nama supplier di dalam folder admin. Setelah ada controller, di sini saya copy saja. Nah, ini method yang pertama sekali untuk menampilkan datanya. Data di supplier ya. Kita perbaiki komennya dulu. Kemudian kategori di sini merupakan variabel lokal untuk menampung data sementara. Saya di sini memberikan namanya supplier 1. Nah, ini merupakan model yang akan kita pakai, di mana model saya yaitu supplier. Nah, ini variabel lokal yang dipakai untuk melakukan proses pencarian atau nanti di situ di program kita itu ada tombol search ya. Ini di sini dilihat apa yang kita mau search. Yang misalnya sebagai contoh saja, kita hanya membolehkan search itu untuk nama suppliernya saja. Nah, kemudian ya variabel penyimpanan datanya tentunya kita gunakan variabel sementara tadi ya, yaitu supplier 1. Baik. Nah, ini akan return view-nya itu akan return ke supplier. Nanti kita akan membuat di view di dalam folder admin satu folder baru yaitu folder supplier dan akan return ke halaman indeksnya. Compact ini akan mengambil data tentunya data variabel lokal yaitu supplier 1. Supplier. Ini kenapa semuanya? Kita lihat problemsnya. Nah, di sini kita harus mengimport dulu. Nah, setelah kita mengimport model untuk controller, kita mengimport model dari supplier. Ini kita lihat dulu kenapa di sini merah ya. Katanya tidak didefinisikan. Ini supplier. Rupanya merah ini karena variabel yang dipanggil di sini kita belum ganti dengan variabel supplier kita. Kita save. Seharusnya kita sudah bisa menampilkan data. Sudah ada satu ruangan ya di sini. Tapi ini baru controller, berarti untuk return ke dalam indeks ini kita harus masuk ke view. Di dalam admin kita buat satu folder baru, folder supplier.
Nah, dalam folder supplier ini kita buat satu file, tentunya file index.lit.php. Nah, di sini kita copy saja indeksnya barang ya. Kita masukkan ke dalam supplier kita. Ada beberapa hal yang harus kita modifikasi dan sesuaikan. Ini untuk title biasa saja, tapi saya ganti. Kemudian ini link sebenarnya kita kosongkan dulu, tapi saya langsung edit aja karena nantinya kita juga akan melakukan proses input data, dimana ketika kita sudah membuat method input dan membuat view untuk inputnya, maka nantinya kita akan memanggil di sini ya. Ini link untuk memanggil halaman input data. Tentunya ini bukan lagi barang, sudah di folder supplier. Nah, ini juga action method get yang dilakukan itu di dalam folder supplier. Nah, kemudian ini untuk fieldnya. Fieldnya yang pertama tadi kita pakai kode barang, kode supplier ya. Kode supplier, nama supplier. Di sini jenis kelamin ya. Dan di sini telepon. Ini tabel yang tidak diperlukan, kita boleh hapus saja. Nah, baik. Nah, kemudian di sini ada for else ya. Di sini ada looping pengulangan untuk menyimpan data tiap inputan gitu ya. Di sini ada variabel sementara atau variabel lokal ya. Ya, variabel sementara. Dimana nanti akan ketika proses pengulangan itu variabel sementara ini akan menyimpan data untuk sementara yang kemudian nantinya akan dimasukkan ke dalam database. Nah, di sini kita beri variabel sementara kita supplier 1 ya. Supplier 1. Dan ini variabel ini dari model yang kita ambil, berarti ini supplier biasa aja. Nah, kemudian semua yang barang ini kita ganti dengan supplier ini, bisa kita kontrol di sini sebenarnya. Ini supplier. Nah, supplier. Untuk supplier pertama yaitu sudah benar kode supplier, yang supplier kedua nama supplier benar, yang ketiga ini harus sesuai dengan nama di dalam model Jekyll, dan yang keempat itu ada Del. Oke, kita hanya menggunakan 4 tabel saja. Tabel selebihnya kita hapus. Nah, sebenarnya karena kita belum membuat untuk method edit, show, dan hapus, maka untuk link ini kita hapus saja agar nantinya tidak error. Jadi di sini saya berikan komen action untuk tombol hapus dan edit, jangan lupa kita tambahkan. Nah, untuk hash page ini juga jangan lupa ini kita panggil variabel sementara kita, juga variabel lokal kita. Di JavaScript ini sebenarnya ini untuk bagian delete nantinya,
Tapi agar menghindari error di awal ketika kita panggil halaman index, maka di sini langsung saya ganti dengan supplier. Seharusnya kita sejauh ini sudah bisa menampilkan, sudah bisa kita tampilkan dulu ya. Kita coba jalankan jaringannya. Nah, di sini sudah bisa tampil ya, tabel-tabel untuk menginput data. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat halaman input data? Itu ketika tambah, maka itu bisa masuk. Hal yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah masuk ke dalam controller, supplier controller, dan sedikit saya copy aja. Nah, ini ya, pertama pada controllernya. Kita buat method untuk panggil form input. Di sini kategori kita ganti dengan folder yang di view kita, yaitu supplier. Kemudian setelah itu kita buat halaman create-nya di folder supplier. Masuk supplier, tambah satu file. Filenya yaitu create. create.php. Di sini kita kopikan saja create-nya barang. Ctrl C. Masuk ke create-nya supplier. Kemudian dari title-nya saya mau ganti di sini tambah supplier. Kemudian action untuk method post itu tentunya ini di dalam route-nya itu ini ke supplier. Ganti supplier, dan di sini ada method store. Nah, nantinya kita akan membuat method store. Nah, tapi ini adalah link untuk route untuk memanggil method store kita di controller nantinya ya. Selanjutnya kita masuk menggantikan kode barang ini semua dengan kode supplier. Name ini juga kita ganti dengan kode supplier. Nah, untuk name ini dan di dalam value ini harus kita ganti semua dengan nama yang ada dalam model. Ini kode supplier sudah terganti semua, dan di placeholder-nya juga kita ganti ini agar muncul tulisan ya di dalam tabel, di dalam form untuk menginput data, UX yang baik dan benar. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nama supplier, lakukan hal yang sama. Nah, untuk yang ketiga itu adalah jenis kelamin. Name ini tadi sesuai dengan yang di model, yaitu Jekyll. Nah, di sini sama seperti tadi, core-nya jenis kelamin. Dan untuk name-nya, DO, value juga harus diganti. Nah, ini kita kontrol saja, kita ganti dengan Jekyll. Ini sesuai dengan yang ada dalam model namanya. Untuk placeholder-nya kita bisa ganti di sini jenis kelamin.
Ini harus sesuai dengan nama di model. Hapus aja harga beli, harga jualnya juga. Nah, seharusnya ini sudah bisa kita tampilkan karena di create ini pun dia sudah. Nah, tapi ini baru bisa memunculkan ya. Seharusnya sudah bisa memunculkan tapi belum bisa menyimpan datanya. Coba kita tambah. Nah, sudah bisa kita munculkan laman untuk tambah data, input datanya. Namun kita belum bisa simpan ya. Coba kita tekan simpan. Ya. Masih bermasalah karena belum ada metodenya. Berarti kita masuk lagi ke controller. Supplier controller. Nah, yang pertama harus kita lakukan ialah di sini validasi ya. Saya copy saja. Method untuk di sini. Method untuk kirim data dari inputan form ke tabel barang di database. Yang pertama harus melalui dari validasi. Nah, method store ini tadi untuk kirim data dari inputan form ke dalam database. Nah, pertama harus divalidasi dulu datanya. Di sini kita hapus aja. Tadi kita pakai 4 saja ya. Yang pertama itu adalah kode. Kita ganti saja langsung kode supplier, nama supplier. Minimalnya itu 5 ya, berarti atau kita ganti saja minimal itu 3. Ini kita ganti semua minimal 3. Selanjutnya di sini jenis kelamin, tel dan tel. Kita sudah selesai untuk melakukan validasi. Sekarang menyimpan datanya itu. Kita masuk lagi ke barang. Nah, kode untuk menyimpan data input di database. Kita copy. Masih harus di dalam public function store ya. Nah, barang ini itu adalah variabel lokal. Saya ganti di sini supplier aja. Dan barang yang ini merupakan model. Kita panggil modelnya supplier. Nah, benar. Di sini kita hanya pakai 4 saja. Dia requestnya itu dari si kode supplier. Ini nama supplier, dari requestnya nama supplier. Oh, ini nggak masuk ya. Ini kemudian Jekyll. Ini juga dari requestnya tentu dari field Jekyll ini. Ini tel. Ini juga dari tel. Sementara ini kita sudah bisa, data sudah mau masuk ke dalam. Cuman untuk memperindah UX-nya, kita di sini berikan pesan ya kalau data sudah berhasil disimpan atau belum berhasil disimpan. Kita copy saja. Masih di dalam public function store. Nah, ini redirect. Kita gunakan if kalau memenuhi sesuai dengan local variable supplier. Dia returnnya itu akan kembali ke index yang ada dalam folder supplier kita.
seharusnya kita sudah berhasil menginput dan menyimpan ya. Kode supplier misalnya ini, nama supplier ini, jenis kelamin perempuan, misalnya teleponnya itu adalah ini. Kita simpan. Nah, alhamdulillah kita sudah berhasil untuk menampilkan data yang kita simpan, menampilkan halaman ini tabel untuk menyimpan data, kemudian berhasil untuk menambah data, dan juga berhasil untuk menyimpan data tersebut dan menampilkannya kembali. Nah, kita coba satu lagi. Nama suppliernya Intan WY, jenis kelamin perempuan juga, teleponnya ini ganti. Tadi kita ada menggunakan ini ya untuk search ini, itu kita bisa contohkannya itu di sini Rana, maka seharusnya yang muncul itu Rana aja ya. Sudah bekerja. Selamat berjumpa di video selanjutnya.